Ya namanya aja jualan online, itu kita harus bisa berdiri di kaki sendiri, nggak numpang di pihak lain, nggak bergantung sama pihak lain. Kalau misalkan kita terus-terusan bergantung sama marketplace, dan tiba-tiba marketplace itu naikin harga adminnya atau biaya adminnya terus-terusan, lah kita bisa apa? Ya boncos kan? Hai, balik lagi saya Bram, dan di video ini saya membahas tentang marketplace. Karena kita sama-sama tahu, belakangan ini lagi rame pembahasan tentang marketplace ini. Itu di Twitter banyak banget, di Instagram juga rame banget tentang marketplace ini. Karena kenapa? Karena lama-kelamaan biaya adminnya tambah lama tambah naik. Terus gimana nasib para sellernya? Tapi sebelum itu, kalau kamu mau belajar banyak tentang digital marketing, jualan online, sosial media marketing, dan kadang juga aku buat vlog, boleh klik tombol subscribe di bawah ya kalau misalkan kamu belum, atau komen di bawah kalau misalkan kamu punya pertanyaan. Disclaimer dulu sebelum lanjut lebih dalam, bahwa di sini aku sedang tidak berafiliasi dengan brand apapun, dan ini adalah opini pribadi yang boleh diikutin, boleh tidak. Oke, lanjut ya. Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu marketplace? Ya kita sama-sama tahu lah, marketplace jadi tempat favorit, ya jadi tempat andalan dari para seller atau para pembeli, customer, yang untuk bertransaksi online atau mencari barang-barang yang mungkin nggak ada di kotanya. Nah, kita tahu sendiri juga marketplace di Indonesia juga banyak banget, ya nggak cuma satu dua, ya ada si oranye, si hijau, si merah, si biru tua, si biru muda, ya banyak banget lah. Cuma aku di sini nggak berani nyebutin brand karena nanti wadidaw. Kalau lihat dari sisi pembeli, ya enak banget lah ya, kita selalu dimanja sama marketplace ini. Sering banget kita tuh dikasih promo-promo kayak misalkan diskon potongan harga, gratis ongkir, cashback gitu, banyak lah macamnya, dan itu yang membuat kita sebagai pembeli seneng banget itu transaksi di marketplace. Tapi sadar nggak sih, promo-promo itu nggak sepenuhnya loh ditanggung sama marketplace. Ada juga promo-promo atau potongan-potongan yang memang ditanggung oleh sellernya. Lalu mungkin kamu muncul pertanyaan, terus gimana ya jualan di marketplace? Aku harus jual harga berapa ya biar nggak boncos? Nah, rata-rata biaya admin marketplace itu adalah 5%. Ya, anggap aja contoh ya, kamu mau jualan tas gitu ya. Harga tas itu HPP-nya ya, harga pokok produksi, atau kamu beli di supplier itu harganya 20.000. Kalau misalkan harga adminnya atau biaya adminnya 5%, berarti berapa yang harus kamu jual? Berarti 5% dari 20.000 itu kan Rp1.000. Nah, yang harus kamu jual harga amannya itu ada di harga 21.000, ya kan, 20 ditambah 1.000, jadi 21.000. Itulah adalah harga aman yang bisa kamu jual di marketplace. Biar apa? Biar kamu nggak boncos kalau misalkan harga admin yang mungkin rata-rata 5% atau mungkin 3%, 4%, 5% itu kamu masih aman, kamu masih dapat profit gitu ya. Terus naikin profitnya di angka berapa, Mas Bram? Kalau saya sendiri, ya saya kan juga punya jualan di Shopee, itu mungkin bervariasi per produk ini berbeda-beda ya. Ada yang 20%, ada yang 30%, ada yang 40%, tapi itu juga dilihat seberapa banyak orang-orang yang jual produk yang serupa dengan kita. Kalau misalkan produk yang serupa itu banyak, ya berarti kita jangan jual harganya terlalu mahal, karena kalau jualnya terlalu mahal ya kita nggak laku. Iya dong, karena apa? Kita sebagai buyer ya di marketplace itu pasti cari harga termurah dong. Nggak mungkin ada pembeli yang cari di marketplace itu cari dengan harga yang termahal. Tidak mungkin dong, makanya itu ya strategi harganya juga harus kamu terapkan. Tapi juga ingat ya, kalau misalkan kita jual di marketplace ya jangan terlalu kemahalan, karena kita sama-sama tahu lah di marketplace itu kan ada perang harga. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah, sampai kapan kita harus jualan di marketplace? Apakah terus-terusan kita jualan di marketplace? Atau ada nggak sih waktu tepatnya? Oke, saatnya kita harus berpindah nih dari marketplace nih. Ya paling nggak ketika kita sudah punya loyal customer yang cinta dengan brand kita. Nah, ketika ada customer yang cinta dengan brand kita, mau ongkir itu 10.000, 20.000, 30.000, itu bukan jadi masalah buat mereka, karena mereka sudah cinta banget dengan brand kita. Jadi kita nggak perlu lagi yang sibuk-sibuk main perang harga di sana, ya kan?
Tapi aku rasa juga lebih cepat lebih baik lah. Karena kalau diibaratkan nih ya, kita jualan di marketplace itu ibaratkan kita lagi melihara anak singa, yang nanti singa ini sudah besar kita sendiri yang diterkam ya. Kan tidak mau dong seperti itu dong, kita sendiri yang dimakan sama marketplace kan. Lu Mas Bram kok bisa mengibaratkan seperti itu? Ya namanya aja jualan online, itu kita harus bisa berdiri di kaki sendiri, nggak numpang di pihak lain, nggak bergantung sama pihak lain. Kalau misalkan kita terus-terusan bergantung sama marketplace dan tiba-tiba marketplace itu naikin harga adminnya atau biaya adminnya terus-terusan, lah kita bisa apa? Ya boncos kan. Dan juga kalau misalkan biaya adminnya naik ya, dan otomatis kita juga naikin harga produk dong. Kalau naikin harga produk, otomatis nih kita bisa jadi nggak yang termurah lagi. Otomatis customer kita itu tambah susah untuk beli, atau calon-calon customer untuk beli ke kita itu tambah susah. Kenapa? Ya balik lagi, orang kan beli di marketplace itu karena harganya murah. Harga yang termurah bukan harga yang termahal. Kecuali kita bisa jamin deh produk-produk kita, atau memang kita punya pabrik sendiri jual di marketplace murah banget, banting harga juga nggak masalah sih menurutku gitu ya. Jadi buat kamu seller-seller sekarang yang sedang jual di marketplace, yang sedang getol-getolnya, ya coba deh dipikirin lagi. Mau sampai kapan bergantung sama marketplace? Mau sampai kapan perang harga? Kan yang nggak mau dong terus-terusan perang harga seperti sekarang. Coba dikit-dikit belajar gimana sih cara branding, gimana sih cara bangun komunitas, gimana sih cara dapetin loyal customer biar ada orang yang cinta dengan brand kita. Ya tujuannya apa? Tujuannya kan supaya brand kita tetap bertahan, profit kita tambah naik ya kan. Ya memang sih nggak mudah untuk belajar hal baru ya kan. Kita sudah berada di zona nyaman, mungkin yang jual di marketplace sudah tiap hari sudah banyak, tapi nggak ada salahnya kita belajar hal baru. Di internet ini ada jutaan informasi, di YouTube juga banyak banget informasi untuk belajar seperti itu. Tapi kalau misalkan dirasa sulit untuk belajar sendiri, mungkin coba deh cari yang namanya marketing agency yang bisa diajak bekerja sama untuk maksimalin, misalkan maksimalin sosial media, bikin website sendiri, ngiklan dari Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads. Jadi itu juga harus bisa kita maksimalin, nggak cuma dari marketplace aja. Karena kalau kita cuma menggantungkan jualan kita dari satu sumber ya, apalagi cuma marketplace doang, tiba-tiba marketplace itu naikin biaya admin seperti yang saya ceritakan di awal, atau juga marketplace itu tiba-tiba diblokir dari Indonesia, ilah kita bisa apa? Kan gitu kan. So semoga dari video ini teman-teman yang jualan di marketplace bisa sambil mulai berpikir dan mulai belajar sedikit tentang digital marketing itu seperti apa, bagaimana memaksimalkan sosial media, bagaimana memaksimalkan website sendiri untuk jualannya, jadi nggak bergantung sama marketplace terus. Jadi begitu, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik like video ini kalau misalkan kamu suka, dan klik subscribe di bawah biar aku tambah semangat bikin video-video atau konten-konten seperti ini. Sekali lagi, thank you yang sudah nonton dan see you on the next video. Bye!